Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kabar sahabat-sahabat hari ini masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kuat untuk beribadah, masih dalam keadaan semangat untuk melakukan banyak hal baik kepada sesama. Sahabat yang dirahmati Allah, bersyukur adalah wujud seseorang dalam rangka menikmati apa yang menjadikannya bahagia. Sekali lagi, bersyukur adalah wujud dari bahagia atas apa yang sedang dirasakan atau apa yang sedang diperoleh. Nah, bersyukur ini banyak sekali caranya yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah menyampaikan terima kasih, kemudian memberikan beberapa hal yang bisa membuat orang lain bahagia, itu juga merupakan wujud bersyukur. Kemudian bisa dengan wujud tersenyum, bisa dengan wujud beribadah, dan lain hal sebagainya, yang memang itu menggambarkan bahwa keadaan hati kamu sedang bahagia. Mungkin diantaranya ya nraktir teman atau sahabat yang lain, begitu. Pokoknya intinya adalah bersyukur itu ketika kamu merasakan sesuatu dan sesuatu itu membuat kamu bahagia. Intinya di situ. Nah, adapun tadi sudah saya sampaikan, wujud atau perilaku dari bersyukur itu banyak hal, bisa melalui perkataan atau perbuatan. Kalau perkataan ya mengucapkan rasa syukur pada Tuhan. Kalau dalam Islam ya alhamdulillah. Kemudian bisa dengan mentraktir temannya, bisa dengan membagikan kebahagiaan berupa sedekah. Pokoknya membuat orang lain bahagia. Nah, itu adalah cara-cara untuk bersyukur. Nah, lantas banyak sekali atau awam umumnya terjadi seseorang mau bersyukur apabila dia telah memperoleh nikmat itu. Pokoknya awam lah, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, bersyukur itu hal yang awam, yang umum, yang wajar. Tapi memang ada beberapa orang yang mendapatkan nikmat tapi enggan bersyukur. Tapi itu jarang sekali. Yang ada, yang banyak, yaitu memperoleh nikmat, merasakan nikmat, kemudian dia mau bersyukur. Entah itu dengan mentraktir teman, entah hanya dengan mengucapkan terima kasih pada Tuhan, kepada sesama, yang mungkin yang menjadi penyebab orang itu merasakan nikmat. Begitu. Nah, sekali lagi sangat awam bagi orang-orang yang memperoleh nikmat lalu kemudian bersyukur. Berarti itu syukur yang melalui jalur memperoleh nikmat. Ada bersyukur yang lain, yang bersyukur ini sangat spesial. Artinya spesial itu karena jarang sekali ada orang yang bisa. Jarang sekali orang yang bisa. Nah, bersyukur yang spesial adalah ketika sahabat-sahabat memperoleh cobaan, memperoleh kesedihan, memperoleh hal atau sesuatu yang membuat sahabat-sahabat semua merenung, bersedih, seolah-olah ingin berontak dengan keadaan itu. Di antaranya yaitu sedang mendapatkan cobaan kecelakaan seumpamanya, sedang
tidak ada motivasi keuangan misalnya, sedang tidak ada teman yang selalu mendampingi misalnya, cobaan jomblo melulu misalnya begitu, atau berbagai cobaan yang lain. Jarang sekali ada orang yang bisa bersyukur karena cobaan yang membuatnya sedih. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang bisa bersyukur meskipun dalam keadaan sedih, dalam keadaan di mana sangat sukar sekali untuk bersyukur. Yaitu sahabat semua bisa dengan mengenali seperti apa sifat-sifat Tuhan. Tuhan ya, masing-masing punya Tuhan lah, masing-masing punya agama, punya Tuhan. Namun spesialis saya adalah di Islam. Nah, sekali lagi yang pertama adalah mengenali sifat-sifat Tuhan. Mengenali bagaimana kewenangan-kewenangan Tuhan. Mengenali Tuhan lah, gitu, secara mendalam, tidak hanya mendasar saja. Nah, kemudian ketahui apa sebab musabab dari masalah yang membuat kamu sedih. Lalu yang berikutnya, ketahuilah hikmah dari bersabar, hikmah dari bersyukur atas cobaan itu. Nah, kita lihat satu-satu. Dari mengenali Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Esa, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha memberi atau menambah kenikmatan bagi orang-orang yang bersyukur, Maha menolong bagi orang-orang yang bersabar, Maha kaya, Maha mengijabah atau mengkabulkan berbagai doa, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat Tuhan yang umum diketahui, yang seharusnya banyak orang mengetahui itu. Lantas, kalau kita sudah mengetahui sifat Tuhan, kemudian kita melihat sebab musabab yang membuat kita bersedih. Apa masalahnya? Kalau sebabnya itu karena pertemanan, barangkali ada yang salah dengan pertemanan kita. Kalau sebabnya adalah mengenai finansial, ekonomi, keuangan, mungkin ada yang salah dengan manajemen keuangan kita. Ada yang salah dengan cara kita mencari uang. Kemudian kalau dilihat dari sisi kesejahteraan secara masyarakat, sosial, dan lain sebagainya, mungkin bisa dilihat dari bagaimana kita bersikap pada orang lain, bagaimana orang lain bersikap pada kita. Tentu saja dari beberapa sebab tadi, yang menjadi garis besar adalah mampukah kita untuk menilai kita sendiri, mampukah kita untuk mengevaluasi kita sendiri. Siapa yang lebih mampu, maka seharusnya dia mampu untuk memperbaiki keadaan. Begitu. Semakin sadar diri seseorang, maka akan semakin baik apa yang bisa dilakukan. Semakin baik seseorang dalam menilai dirinya, semakin bisa mengevaluasi dirinya, maka dia akan semakin tahu mana yang bisa diperbaiki. Dan itu semoga bisa memperbaiki semuanya. Nah, kalau kita sudah sadar diri, sudah evaluasi diri, yang berikutnya adalah ketahuilah hikmah dari bersabar, hikmah dari bersyukur. Hikmah dari bersabar banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa Tuhan akan memberikan kamu balasan yang setimpal. Semakin kamu bersabar, maka balasan itu, hadiah itu semakin besar. Ibaratnya begini. Ibaratnya kamu memiliki atau ada suatu tantangan yang
diberikan kepada kamu. Yang tantangannya itu tentunya ada hadiah-hadiah yang bisa kamu peroleh. Nah, sebelum tantangan itu dilakukan, tentunya orang yang memberi kamu tantangan akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi tantangan itu. Kemudian apabila kamu berhasil, akan ada hadiah. Dan apabila kamu tidak berhasil, maka bisa jadi diberi hukuman atau hanya ditinggal begitu saja. Nah, ibaratnya begitu. Ada seseorang yang memberi kamu tantangan, kemudian apabila berhasil, orang itu akan memberikan kamu hadiah. Dan apabila kamu tidak berhasil, boleh jadi akan mendapat hukuman atau hanya didiamkan saja. Nah, begitu ibaratnya kita tahu seperti itu. Lantas tantangannya adalah hanya kamu bersabar dan bersyukur. Barang siapa semakin bersabar, maka dia adalah semakin beruntung. Karena kenapa beruntung? Semakin seseorang bersabar, maka dia akan semakin bisa merasakan nikmat yang sudah diberi. Semakin orang bersabar, maka semakin banyak nikmat yang pasti diperoleh orang itu. Kemudian bagaimana diberi cobaan kok bisa bersyukur? Karena tadi saya katakan bahwa setiap cobaan pasti akan ada hikmahnya. Setiap ada cobaan, bagi siapa orangnya yang mau bersabar dengan cobaan itu, pasti Tuhan akan memberikan hadiah yang setimpal. Semakin banyak bersabar, maka akan semakin hadiahnya itu semakin tinggi nilainya. Yang semula hadiahnya berupa kuningan, kemudian dihadiahi perak, kemudian dihadiahi emas, kemudian dihadiahi permata, dan sebagainya. Itu kuncinya adalah di situ. Semakin bersabar seseorang, maka Tuhan akan semakin memberikan hadiah dengan nilai yang semakin tinggi. Nah, tentu saja itu diperlukan iman atau kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janji. Nah, kemudian kalau seseorang sudah sadar bahwa semakin diuji, semakin kuat seseorang menerima ujian, semakin kuat dalam bersabar, sehingga memperoleh hadiah yang nilainya mahal, nilainya tinggi, maka seseorang akan semakin bisa bersyukur karena sadarnya itu. Saya pun pernah mengalami begitu. Karena saya cerita begini karena pernah mengalami seperti itu. Semisal sakit, saya pernah sakit, kemudian berdoa, kemudian di dalam proses penyembuhan lah istilahnya. Sakit beberapa hari, terus beberapa kali sabar, di antara beberapa hari itu sabar, kemudian selalu berdoa, kemudian selalu mengingat Tuhan, takut akan kematian, kemudian sadar ternyata selama sakit saya lebih dekat pada Tuhan daripada ketika sembuh. Karena saya sadar bahwa saya semakin mengingat Tuhan ketika sakit, semakin dalam, semakin banyak mengingat Tuhan ketika sakit daripada sehat, maka saya pernah berdoa kepada Tuhan, kepada Allah khusus. Ya Allah, jika memang sakit ini bisa membuat saya lebih banyak mengingat Engkau, maka sakitkan saya. Ya Allah, sekali lagi saya ulangi, ya Allah, jika memang sakit ini lebih bisa mengingatkan saya kepada Engkau,
maka berilah saya sakit. Namun apabila dalam keadaan sehat, saya lebih bisa mengingat, semoga Engkau lebih memberikan saya kesehatan, begitu. Artinya saya bisa merasakan nikmatnya ketika sakit, karena nikmatnya di situ adalah ketika saya ingat Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitupun juga ketika sahabat semua diberikan cobaan yang membuat sahabat sedih, maka ingatlah bahwa semakin sabar seseorang, maka hadiahnya semakin besar. Karena salah satu sifat Tuhan adalah menyayangi bagi orang-orang yang sabar. Maka di situ suatu ketika kalau kamu diuji coba, kemudian bisa sabar dan bersabar, kemudian suatu ketika kamu ingat bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan hadiah yang hebat dari Tuhan, maka kamu mungkin suatu ketika bisa meminta kepada Tuhan untuk diberikan cobaan lagi. Begitu. Intinya di situ. Nikmati kesabaran kamu, nikmati lelah kamu dalam bersabar. Tentu yakinlah Allah atau Tuhan akan membalas kesabaran kamu dengan balasan yang lebih baik. Begitu. Intinya di situ. Maka pandai-pandailah bersyukur dengan cobaan-cobaan Allah. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Insya Allah dengan pertanyaan kita akan semakin menambah ilmu. Kita akan semakin bertambah ilmunya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.